Perkenalkan, nama saya adalah Lidwina Triastuti Listianingsih. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus. Pada saat ini saya ingin melaporkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada proses pembelajaran, di mana laporan yang saya berikan adalah dengan menggunakan pendekatan DIA. Proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, terutama pada mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan gawat darurat. Untuk delivery, strategi pembelajaran yang saya lakukan di keperawatan gawat darurat, saya menggunakan case-based learning. Artinya pada saat melakukan pembelajaran proses di keperawatan gawat darurat, saya memberikan kasus kepada mahasiswa, diberikan dalam satu kelompok. Mereka akan mendiskusikan, lalu mereka akan mengaplikasikan tentang intervensi, implementasi kasus-kasus keperawatan gawat darurat berdasarkan teori dan hasil penelitian. Untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat ini diberikan pada mahasiswa tingkat 2 semester 3 dengan beban studi 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Deskripsi mata ajaran ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan membekali mahasiswa mampu melakukan sintesa konsep dan prinsip keperawatan gawat darurat melalui penerapan ilmu dan teknologi keperawatan ke dalam asuhan keperawatan pada semua tingkat usia yang mengancam kehidupan tanpa atau terjadinya secara mendadak atau tidak. Pengalaman belajar ini meliputi pengalaman belajar klinik dan lainnya. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kegawat daruratan dalam mengaplikasikan berbagai sistem dengan pendekatan asuhan keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Evaluasi belajar mahasiswa dilakukan melalui proses belajar dan pencapaian kompetensi. Ini adalah RPS yang saya buat. Di dalam RPS ini, di dalam keperawatan gawat darurat ini, di sini isinya adalah deskripsi mata ajaran. Lalu di situ juga akan berisi tentang capaian kompetensi program studi, lalu capaian kompetensi mata kuliah. Untuk capaian kompetensi mata kuliah, isinya yang dinilai adalah bagaimana kemampuan sikap, kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan khusus dan keterampilan umum yang harus dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini. Untuk mencapai capaian kompetensi di mata kuliah keperawatan gawat darurat ini, materi yang saya lakukan yang pertama adalah mengenai konsep keperawatan gawat darurat. Konsep keperawatan gawat darurat ini isinya adalah tentang aspek legal di dalam keperawatan gawat darurat, kompetensi keperawatan gawat darurat, lalu pengkajian keperawatan gawat darurat, lalu sarana dan prasarana keperawatan gawat darurat, dan triase pada keperawatan gawat darurat. Lalu setelah itu saya akan mengajar mengenai materi berikutnya adalah tentang asuhan keperawatan pada kegawat daruratan pada semua sistem. Dan juga tindakan kegawat daruratan pada sistem-sistem tersebut apa? Dan berikutnya adalah pada keperawatan gawat darurat biasanya diindikasikan dengan pasien akan mengalami henti napas dan henti jantung. Salah satu penata laksanaan keperawatan gawat darurat untuk mengatasi henti napas dan henti jantung adalah dengan penata laksanaan bantuan hidup dasar. Jadi mahasiswa wajib mengetahui bagaimana penata laksanaan untuk henti napas, henti jantung untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan yang berikutnya adalah mengenai mahasiswa mampu menganalisa hasil penelitian dalam asuhan keperawatan. Untuk model pembelajaran yang saya lakukan di keperawatan gawat darurat adalah dengan model interaksi sosial dan personal, di mana saya ingin menciptakan hubungan harmonis dengan lingkungan. Proses tersebut menggunakan metode interaksi kerja kelompok, bermain peran, dan diskusi. Saya melakukan ini karena memang mahasiswa yang saya ajar adalah calon perawat, di mana perawat tersebut harus memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Nah, di sini saya mengajarkan bagaimana mahasiswa mampu berperan
menjadi seorang pasien, menjadi seorang keluarga yang sakit, sehingga dia bisa merasakan bagaimana kondisi sakit. Lalu di sini juga saya meningkatkan hubungan interpersonal dengan antara mahasiswa dengan pasien. Hubungan interpersonal ini mereka melakukan hubungan dengan memperhatikan aspek legal, lalu etisnya, lalu memperhatikan budaya, nilai value. Dengan adanya perhatian mahasiswa atau nanti calon perawat kepada pasien dengan memperhatikan nilai-nilai tersebut, maka mahasiswa akan memiliki kesadaran diri yang tinggi, memiliki konsep diri yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan emosional, terutama adalah emosional dan kemampuan intelektual dari mahasiswa tersebut. Lalu model pembelajaran yang berikutnya adalah pemrosesan informasi. Di sini diharapkan mahasiswa memiliki motivasi, pemahaman, pemerolehan dan mengingat serta mampu melakukan serta memberikan umpan balik dan mampu mengaplikasikan tindakan kegawat daruratan dengan memiliki kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif. Artinya di sini bahwa mahasiswa mampu menganalisa suatu kasus, mampu menyampaikan bahwa pasien ini mengalami kondisi kegawat daruratan, harus segera dilakukan tindakan apa saja berdasarkan teori dan evidence yang mereka temukan. Dan metode lainnya adalah saya menggunakan metode ceramah, diskusi, seminar, dan tanya jawab. Untuk tahapan berikutnya adalah tahapan interaksi. Tahapan interaksi adalah tahapan di mana adanya hubungan timbal balik antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Interaksi ini dilakukan untuk mencapai capaian pembelajaran di keperawatan gawat darurat. Nah, dalam melaksanakan interaksi ini menggunakan pembelajaran orang dewasa. Artinya saya di sini mengajak mahasiswa untuk mampu bertanggung jawab, mampu melakukan komunikasi timbal balik dalam menemukan satu kasus, sehingga mereka berani untuk menyampaikan pendapat mereka dalam melakukan asuhan keperawatan pada kasus-kasus kondisi gawat darurat. Ini adalah alur interaksi yang saya lakukan. Sebelum saya melakukan interaksi pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan RPS. Di mana RPS tadi sudah saya jelaskan bahwa RPS itu di situ isinya adalah capaian kompetensi yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai nanti lulusan mahasiswa di keperawatan gawat darurat itu apa saja, sehingga penjelasan RPS ini dimulai dengan tadi capaian kompetensi. Lalu di sini juga saya akan melibatkan diskusi bagaimana aturan yang berlaku tentang kehadiran, lalu tentang keterlambatan mereka dalam mengumpulkan tugas, keterlambatan mereka pada saat hadir perkuliahan, sistem reward dan punishment yang harus saya berikan. Lalu di sini juga akan menjelaskan bagaimana apabila saya mengalami perubahan jadwal karena saya ada tugas kampus, sehingga saya akan melakukan koordinasi dengan sipen dari mata kuliah tersebut. Saya akan mengisi berita acara, saya akan lapor kepada kepala program studi, dan saya akan menyamakan waktu dan mengganti waktu apabila saya tidak bisa dalam mengikuti proses perkuliahan. Lalu di RPS pada saat penjelasan RPS juga saya akan melibatkan mahasiswa untuk mendiskusikan evaluasinya apa saja yang akan mau dinilai, berapa persentase yang harus kita berikan, sehingga mahasiswa akan bertanggung jawab terhadap hasil diskusi yang kita lakukan. Setelah penjelasan RPS saya berikan kepada mahasiswa, proses interaksi adalah proses pembelajaran. Tadi disampaikan bahwa keperawatan gawat darurat terdiri dari dua, yaitu teori dan praktek. Untuk praktek, pembelajaran menggunakan problem based learning, di mana mahasiswa akan mendapatkan kasus keperawatan gawat darurat. Dia akan menganalisa, langsung melakukan intervensi, tindakan yang dilakukan berdasarkan teori dan berdasarkan hasil jurnal yang dilakukan. Lalu untuk beban SKS teori, di mana saya akan memberikan dengan metode ceramah, diskusi, seminar, tanya jawab. Proses pembelajaran interaksi ini, karena sekarang pada masa COVID-19 ini, maka proses pembelajaran menggunakan cara hybrid, di mana media pembelajaran saya menggunakan Google Classroom,
Zoom dan Google Meet. Tapi saya juga menggunakan diskusi untuk proses pembelajaran ini dengan menggunakan WhatsApp. Ini adalah proses interaksi yang saya lakukan. Ini adalah Google Classroom yang saya berikan pada mereka, dan ini salah satu chat yang saya berikan pada saat kita diskusi dengan mahasiswa di keperawatan gawat darurat. Lalu ini adalah proses pembelajaran pada saat level 4, kami harus melakukan pembelajaran secara online full. Ini adalah proses pembelajaran yang saya lakukan secara online. Nah, pada saat terjadi penurunan level, praktek saya lakukan harus menggunakan offline, karena bagaimanapun di keperawatan ini adalah proses melakukan aplikasi kepada pasien, pada manusia, sehingga tidak mungkin kepada mereka secara visual. Oleh karena itu, saya membuat jadwal untuk secara bergantian mahasiswa akan datang melakukan praktek di kampus untuk melakukan praktek bagaimana cara melakukan evakuasi, bagaimana cara melakukan perawatan, pembidayaan, bagaimana cara memindahkan pasien. Itu adalah proses pembelajaran yang saya lakukan untuk di masa pandemi ini. Selain ini, saya juga melakukan pembelajaran dengan cara hybrid. Saya melakukan pembelajaran dengan metode dibagi dua mahasiswanya, sebagian secara online, sebagian secara offline. Ini adalah salah satu contoh video saya melakukan proses pembelajaran untuk praktek, di mana saya mengajarkan, sebelumnya saya melakukan simulasi mengenai bagaimana cara menemukan pasien apabila kondisi dalam henti napas dan henti jantung. Di sini saya setelah melakukan simulasi, saya meminta mahasiswa untuk melakukan praktek bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar pada pasien, bagaimana cara melakukan kompresi supaya tidak ada kesalahan atau komplikasi dari hasil tindakan kita. Saya melakukan dengan cara hybrid, sebagian mahasiswa menggunakan online dan sebagian mahasiswa menggunakan offline. Dan yang terakhir adalah asesmen. Proses asesmen yang saya lakukan adalah saya melakukan asesmen atau evaluasi secara objektif, di mana saya melakukan berdasarkan hasil diskusi yang memang saya lakukan. Objektif tersebut adalah diskusi secara langsung. Pada saat mahasiswa mendapatkan kasus, mereka menganalisa suatu kasus. Mereka berani menyampaikan apa hasil pemikiran kritis mereka terhadap keperawatan gawat darurat. Mereka memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka berpikir intervensi dan implementasi yang dilakukan itu apa saja. Lalu kuis dan UAS serta UTS juga saya lakukan menggunakan Google Form. Inilah proses asesmen serta evaluasi yang saya lakukan pada saat pembelajaran keperawatan gawat darurat. Terima kasih atas hari ini, semoga bermanfaat.